Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Sebagai seorang Kristiani, kita merindukan hubungan yang dalam dengan Allah. Karena kita semua diciptakan untuk Allah. Oleh sebab itu, hati kita hanya dapat diisi oleh Allah saja. Bukan dengan barang-barang, ataupun dengan uang, ataupun dengan kekayaan. Hanya Allah sajalah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan pada saat ini, kita akan bersama-sama mempelajari karya dari Santo Yohanes Salib yang akan menuntun kita untuk sampai kepada Allah. Namun sebelum itu, sejenak kita akan mendengarkan renungan mengenai panggilan mistik Karmel yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma. Kita akan berbicara mengenai panggilan mistik Karmel. Karmel merupakan salah satu serikat di dalam gereja, dan itu memang jarang sekali, yang menyajikan kepada anggota-anggotanya suatu cita-cita yang begitu jelas dan terarah. Sejak permulaan, para Karmelit di Gunung Karmel tahu apa yang menjadi tujuan mereka. Dan tujuan ini diungkapkan di dalam regula yang disebut regula Karmel, yang mula-mula diberikan oleh Santo Albertus dari Yerusalem, dan kemudian diterangi dan dijadikan lebih konkret dan lebih nyata dalam perjalanan sejarah. Di dalam pengantarnya, Santo Albertus mendorong para Karmelit untuk menghayati suatu hidup mengikuti Yesus Kristus dan untuk tetap setia kepadanya dalam kemurnian hati dan dalam suara hati yang murni. Oleh karena itu, dalam konteks Santo Paulus, di mana sebetulnya pengarang regula itu Santo Albertus mengutip dan dalam regula banyak sekali kutipan-kutipan dari Santo Paulus, dan itu mengandaikan adanya suatu hubungan pribadi penuh kasih yang nyata dengan Kristus. Jadi suatu pengalaman pribadi. Karena Santo Albertus mengutip dari Santo Paulus, karena itu pengandaian ini bisa kita pertanggungjawabkan bahwa itu mengandaikan suatu hubungan pribadi yang mesra sekali dengan Kristus. Seperti dikatakan Paulus dalam Galatia 2:20, hidup yang kuhayati sekarang ini ialah dalam daging ini, ialah hidup dalam iman akan Putra Allah yang telah lebih dahulu mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi pengalaman bahwa orang dikasih oleh Kristus secara pribadi sungguh-sungguh
besar sekali artinya bagi setiap orang yang mau bertekun dalam pelayanan kepada Tuhan. Saya kira tanpa pengalaman kasih ini kita tidak mungkin bertekun. Kalau semuanya berjalan lancar, ya oke, siapa yang nggak mau itu bersama Kristus ikut di Gunung Tabor. Ya. Kalau tanya mau nggak? Saya kira pasti semua mau. Tapi kalau tanya mau ikut disalibkan bersama Kristus, mungkin pikir-pikir dulu. Nah, karena itu saya kira pengalaman akan kasih Kristus itu menjadi dasar dan menguatkan seluruh kehidupan para Karmelit. Karena itu, kalau itu tidak ada, maka hidup itu menjadi kosong, menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, perintah yang pokok dari regula ialah tetap itu merenungkan hukum Tuhan dan berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum Tuhan siang malam itu. Jadi itu yang menjadi pokok. Dan ini mustahil bisa terjadi tanpa suatu pengalaman rohani yang menopang dan menguatkan jiwa itu. Tanpa kehadiran Tuhan yang menyegarkan jiwa, sel akan menjadi sangat membosankan. Ya. Jadi kalau orang tinggal sel dan tidak ada pengalaman kasih Allah, seolah di situ kesepian terus, ya, lalu itu akan membosankan.